小凡，你梦到了什么？当然是梦回从前。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Meskipun sudah larut malam tetapi di pendiri Ancestral Hall di belakang terpencil Tongtian Peak, lampu altar masih menyala dalam gelap, seperti api dunia lain. Pria tua yang berjaga-jaga di aula masih berdiri, saat ini dia berdiri di depan meja persembahan untuk tablet leluhur generasi King Yunhil, menatap nama-nama dalam bayang-bayang gelap. Dari kejauhan, seruan rendah serangga terdengar. Dalam keheningan, sepertinya ada bunyi detak jantung. Angin malam bertiup kencang, lampu altar menyala, bergetar seperti bernafas. Lelaki tua itu perlahan-lahan berbalik, berjalan ke lampu altar, dengan lembut menghalangi angin yang masuk. Tak lama kemudian, api mereda dan mulai membakar dengan mantap lagi. Pria tua itu menatap cahaya ini, cahaya terpantul di matanya, seperti ada sesuatu yang terbakar. Di tengah malam, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar, alis lelaki tua itu sedikit berkerut, dengan hati-hati mendengarkan dan kemudian perlahan berbalik. Suaranya yang lama tanpa tergesa-gesa berkata, "Tidak menyangka bahwa kamu masih akan datang pada jam selarut itu." Sosok pendeta Daoxuan perlahan-lahan muncul dari gelap dan berjalan ke aula leluhur pendiri. Dalam cahaya redup, kedua lelaki tua itu bertemu satu sama lain, untuk sesaat tertegun, tidak sadar dan tiba-tiba menyadari, bahwa pihak lain sebenarnya sudah sangat tua dan kemudian berpikir, bukankah dia sendiri juga kasus yang sama. Pendeta Daoxuan terdiam, menatap pria tua itu untuk waktu yang lama dan kemudian perlahan-lahan datang ke meja, berdiri di bawah tablet sekte generasi leluhur King Yun, perlahan meluruskan tubuhnya. Pria tua itu berjalan ke punggungnya dan terlalu diam. Dalam kegelapan, aura bermartabat tak terlihat memancarkan perlahan-lahan dari mereka, seperti bekas luka yang dalam waktu itu tidak bisa dihapus. Pendeta Daoxuan tanpa ekspresi, mengambil 3 batang dupa dari meja, berjalan ke lilin dan menyalakannya, memegang dengan kedua tangannya dengan hormat membungkuk 3 kali pada tablet leluhur dan kemudian melangkah maju dan dimasukkan ke dalam pembakar dupa. Asap samar melengkung ke atas dari pembakar, menyebar di udara, membuat tablet leluhur itu tampak lebih kabur, tidak seperti sepasang mata, dengan dingin menatap kedua lelaki tua dan dunia ini. Menawarkan dupa di tengah malam, apakah ada masalah yang sulit? Pria tua itu bertanya dengan acuh tak acuh, nadanya datar, seolah dia berbicara tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Pendeta Daoxuan tidak melihat ke arahnya, matanya menatap tablet-tablet yang bermartabat di balik asap samar. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, "Katakanlah, setelah kita meninggal, ketika generasi selanjutnya menawarkan pengorbanan kepada kita, seperti apa perasaan yang akan mereka miliki?" Pria tua itu mendengus, berkata, "Untukmu, tentu saja itu akan penuh dengan rasa hormat, seperti bagiku, apakah ada yang masih mengingatku?" Pendeta Daoxuan tidak tersinggung dengan kata-kata yang sedikit sarkastik dari orang tua itu, hanya tersenyum samar. Kemudian dia dengan tenang berkata, "Sekarang setelah malapetaka ada di hadapan kita, dunia terjerumus ke dalam kesengsaraan, menderita karena tindakan binatang buas yang merajalela. Ketika saya memikirkan perang yang tak terhindarkan antara King Yun dan binatang jahat, dan nasib dunia berada dalam bahaya, semua tanggung jawab berat ini di pundak saya belum tidur dengan baik selama beberapa hari." Pria tua itu mengerutkan kening, berkata, "Kamu tidak mengeluh padaku kan? Ini tidak seperti kamu." Pendeta Daoxuan menatap lelaki tua itu sesaat, tiba-tiba tertawa dan kemudian menghela nafas, "Kamu dan aku persahabatan kami selama ratusan tahun, hanya kamu yang tahu aku yang terbaik." Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu kamu. Jika demikian, saya tidak akan berada di sini menjaga aula leluhur." "Baiklah, jangan berbicara kata-kata berlebihan, apa yang sebenarnya ingin Anda katakan?" Pendeta Daoxuan tampaknya sangat toleran terhadap lelaki tua itu, ia balas beberapa kali tetapi Daoxuan tidak keberatan, terlihat sedikit hikmat, ia perlahan-lahan berkata, "Aku sudah memutuskan, implikasi dari pertempuran ini terlalu besar, untuk kelangsungan hidup orang biasa, saya ingin menghapus segel rahasia surga dari 7 puncak gunung King Yun." Wajah lelaki tua itu tiba-tiba membeku, alisnya mengerutkan kening dalam, menatap Daoxuan, Daoxuan menatap balik padanya, setelah lama kemudian, lelaki tua itu perlahan berkata, "Hal ini, kamu sudah memikirkannya dengan hati-hati."
Daok Xuan perlahan mengangguk dan berkata, tapi hari ini ketika saya diam-diam memberitahu 6 pemimpin lainnya, Tian Buyi meminta seseorang untuk menyampaikan beberapa kata kepada saya, menyarankan saya untuk berhati-hati terhadap serangan energi setan. Pria tua itu tersenyum dingin, berbalik menghadap tablet leluhur itu, setelah beberapa lama, berkata, bukannya kamu belum memasuki gua Illusory Moon sebelumnya, apa yang ada di dalam, kamu tahu sendiri. Suaranya tiba-tiba berubah lebih lembut, juga dengan sedikit ketidakberdayaan, berkata, awas dirimu sendiri. Pendeta Daok Xuan tidak berbicara, sesaat kemudian juga mengangkat kepalanya, menonton bayang-bayang dalam kegelapan, martabat yang diam itu, tampaknya mengejek dalam kegelapan. 7 hari kemudian, daerah di sekitar Bukit King Yun, mulai memiliki semakin banyak berita tentang binatang buas, dalam radius 100 mil, dengan kota Heyang di kaki gunung sebagai pusatnya, di mana-mana tempat perlindungan bisa dilihat. Seolah-olah saat ini dunia, hanya King Yun Hill yang menjulang tinggi dan menjulang tinggi, yang dapat memberikan perasaan nyaman dan aman kepada orang-orang. Dan di dalam keramaian orang banyak, kota Heyang adalah yang paling kacau, jalan-jalan penuh dengan orang-orang, penginapan kota sudah lama penuh, para pengungsi yang masuk hanya bisa tidur di tempat terbuka. Dalam keadaan seperti itu, persediaan makanan kota menjadi sangat ketat, untungnya kota itu berada di samping sungai, mereka tidak perlu khawatir dengan pasokan air. Sebenarnya di bawah situasi kacau seperti ini, akan sulit untuk memastikan bahwa tidak akan ada penjarahan dan pembunuhan dan hal-hal buruk lainnya dan faktanya adalah, dari waktu ke waktu benar-benar ada berita seperti itu, hari sebelumnya siapa dan siapa yang menghilang dan hari ini seseorang mayatnya ada di jalan. Tetapi kota Heyang adalah setelah semua di kaki Bukit King Yun, Bukit King Yun juga telah membuat beberapa persiapan awal, mengirim sejumlah besar murid di kota untuk menjaga ketertiban sehingga secara umum banyak pengungsi dalam bencana ini, masih aman. Tapi, setelah rumor tentang binatang iblis menyebar semakin buruk setiap hari, siapa yang bisa memprediksi seperti apa besok? Dalam keadaan ini, atmosfer kota Heyang menjadi semakin tidak nyaman. Dan juga dalam keadaan seperti itu, Zhou Yixian yang menjelajahi Jianghu bersama dengan cucunya, Xiao Huan, dan Tao Anjing Liar, datang ke kota ini. Berdiri di jalan-jalan yang dulunya luas, saat ini mereka hanya bisa melihat populasi padat dari kepala manusia bergerak, itu penuh sesak ke titik di mana bahkan sulit untuk berjalan. Tao Anjing Liar masih baik-baik saja tetapi Zhou Yixian dan Xiao Huan adalah tercengang. Mengandalkan tubuh anjing liar Tao yang kokoh dan wajah yang tampak galak, dia membuka jalan bagi mereka. Mereka yang lebih lemah didorong ke samping, mereka yang lebih kuat yang melihat wajah anjing liar Tao saat mereka berbalik, kebanyakan tidak berani mengatakan apa-apa. Zhou Yixian dan Xiao Huan mengikuti Wild Dog dengan saksama, berhasil bergerak maju, berkeringat deras di sepanjang jalan dan akhirnya melewati jalan ini, ke gang kecil lain di sisi barat kota. Ketiganya berjalan terus, meskipun gang terpencil sekarang juga penuh dengan orang-orang tetapi dibandingkan dengan jalan besar di luar, di sini bisa dikatakan luas. Zhou Yixian mengutuk dengan lembut, tampak sangat kesal, lupakan bahwa aku orang tua ini harus lari demi hidupku. Mengapa ada begitu banyak orang yang berlari demi hidup mereka, pada akhirnya membuatku orang tua ini begitu tidak nyaman saat berlari untuk hidupku dan seterusnya. Gang itu sangat panjang, memutar dan berputar, orang-orang semakin sedikit menuju. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka bertiga mencapai ujung gang. Tidak ada lagi pengungsi di daerah ini, alasannya sangat sederhana, karena ada kamar mayat di sini tetapi melihat halaman kamar mayat terlantar kecil ini, bahkan setengah dari pintu kayunya telah jatuh ke tanah, setengah lainnya hilang, tidak yakin apakah diambil orang untuk kayu bakar. Zhou Yixian memandang kamar mayat ini, menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Xiao Huan berdiri di sampingnya, berbisik, berkata, kakek. Petik 1. Wild Dog bingung tetapi dia datang dari sekte jahat dan tidak terganggu oleh kamar mayat yang tidak menyenangkan ini, merasa sedikit bingung bahwa Zhou Yixian dan Xiao Huan akan datang ke tempat ini. Zhou Yixian setelah beberapa saat, berkata, ayo masuk. Bagaimanapun, tempat ini harusnya relatif tenang. Ketika dia selesai, dia pertama kali masuk, Xiao Huan dan Wild Dog mengikuti di belakang. Mereka melihat di halaman kecil, pohon-pohon dan rumput-rumput suram dan tandus, sisa-sisa serutan kayu dan balok-balok atap bisa terlihat tergeletak di mana-mana, ada beberapa barang putih di rerumputan yang berkilauan. Xiao Huan tampak pucat dan tidak bisa membantu tetapi menarik pakaian Zhou Yixian. Zhou Yixian berbalik dan menatapnya, dengan tenang meyakinkannya,
ini bukan pertama kalinya di sini. Apa yang kamu takutkan, selain disinilah ayahmu tinggal, apakah dia akan menyakiti kita? Xiao Huan mengangguk, wajahnya terlihat lebih baik. Tao Dok liar mengerutkan kening di belakang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di depan halaman adalah pintu ke kamar mayat. Zhou Yixian naik dan melihat pintu tertutup debu. Berapa lama tidak ada yang datang, dia tidak berbicara, menggelengkan kepalanya, mendesah lagi dan membuka pintu. Zia, pintu kayu mengeluarkan suara keras. Perlahan-lahan mundur ke dalam, bau berjamur menyerang mereka. Dalam cahaya remang-remang, 3 peti mati tergeletak tidak teratur, tetapi selimut peti mati sudah jatuh ke samping. Tahun-tahun kesedihan, seolah-olah di ruangan kecil ini, perlahan keluar. Mulut Zhou Yixian berkedut, wajahnya suram, perlahan berjalan masuk, mengabaikan peti mati itu, dia berjalan langsung ke meja persembahan, melihat tablet spiritual yang tergeletak tidak teratur. Ruangan itu sunyi, sepertinya tidak ada yang berani berbicara. Zhou Yixian perlahan mengulurkan tangannya, mengambil tablet dan perlahan-lahan menyapu lapisan debu tebal, meletakkannya di samping dan kemudian menemukan yang lain, dan seterusnya, ketika dia membersihkan tablet spiritual ketujuh, melihat bahwa tablet itu membaca. Tablet putra terkasih Zhou Xingyun. Zhou Yixian berhenti, diam-diam menatap tablet. Setelah menatap lama, Xiao Huan perlahan berjalan, melihat tablet di tangannya, menangis dan berkata, "Kakek, simpan tablet spiritual ayah dengan baik." Zhou Yixian menghela nafas panjang, wajahnya tampak sunyi, menganggukkan kepalanya. Xiao Huan mengambil tablet dari tangannya, dengan hati-hati meletakkannya di atas meja dan kemudian melangkah mundur, meletakkan tangannya bersama, dengan hormat membungkuk ke tablet, dengan tenang berkata, "Ayah, aku telah datang dengan kakek lagi untuk mengunjungi Anda. Beberapa tahun ini terima kasih atas restu Anda, meskipun kakek dan saya berkeliaran di dunia tetapi semuanya baik. Hari ini kami kembali untuk membersihkan Anda dengan benar, semoga Anda tidak menyalahkan kami." Dia kemudian dengan hormat membungkuk 3 kali. Tao anjing liar menyaksikan dari belakang, tiba-tiba datang ke depan dan juga membungkuk 3 kali ke tablet. Zhou Yixian dan Xiao Huan malah terkejut. Xiao Huan berseru, "Pries, kenapa kau?" Wild Dog Taoist tidak melihat ekspresi aneh Zhou Yixian, berkata, "Karena dia adalah ayahmu, dia juga seniorku, datang ke sini, menghormati senior, itu harus." Xiao Huan kemudian merasa lega, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku berterima kasih." Dia berbalik ke tablet dan berkata, "Ayah, ini adalah Wild Dog Taoist, dia adalah pria yang baik dan memberikan banyak bantuan kepada kakek dan saya." Zhou Yixian mendengus, berkata, "Apakah dia dianggap orang yang baik?" Mendengus menyembunyikan niat jahat. Ekspresi Tao anjing liar membeku tetapi Xiao Huan sudah memelototi Zhou Yixian, berkata, "Kakek, bagaimana bisa kau bicara omong kosong?" Zhou Yixian memutar matanya, berbalik untuk melihat ke tempat lain. Wild Dog Taoist dengan bersyukur memandang Xiao Huan dan hendak berbicara ketika tiba-tiba tubuhnya menegang dan dia tiba-tiba berbalik. Xiao Huan dan Zhou Yixian tampaknya merasakan sesuatu, hampir pada saat itu, saat yang sama memandang ke arah pintu masuk. Di kamar mayat yang sunyi sepi, di pintu masuk, tiba-tiba seorang lelaki berbaju hitam muncul, bahkan wajahnya juga terselubung warna hitam, keanehan yang tak bisa dijelaskan. Suasana yang diciptakan oleh Zhou Yixian dan yang lainnya, sekarang dengan penampilan pria itu, tiba-tiba tenggelam dalam keheningan yang bahkan mematikan. Ekspresi Tao anjing liar sangat berubah, bibirnya bergerak beberapa kali dan akhirnya perlahan berkata, "Tuan hantu."